Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, kita melanjutkan materi dari menemukan pola matematika. Berikutnya adalah menemukan model matematika. Menemukan model matematika ini bisa menjadi bagian dari langkah polya yang kedua, tapi bisa juga menjadi satu bagian pendekatan dalam pembelajaran matematika. Baik, yang dimaksud menemukan model matematika di sini bisa menjadi bagian dari merencanakan penyelesaian pemecahan masalah. Definisi dari permodelan matematika. Di sini kita mengangkat bahwa permodelan matematika merupakan salah satu dasar dalam pendidikan matematika. Permodelan matematika digambarkan sebagai kegiatan mengkonversi dari masalah nyata ke dalam bentuk matematika. Permodelan ini melibatkan perumusan situasi kehidupan nyata atau sebaliknya bisa juga untuk mengubah penjelasan matematis ke dalam situasi yang nyata. Dua jenis aplikasi model matematika. Di sini ada dua, yaitu yang pertama mengubah masalah dunia nyata ke dalam model matematika. Kita bisa menyajikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kemudian siswa mengubahnya dalam bentuk model matematika. Nanti di akhir kita berikan contoh. Kemudian yang kedua, mengubah model matematika dan mengidentifikasikannya dalam kehidupan nyata. Di sini kita mempelajari konsep matematika dengan model yang ada, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh di sini pertanyaan, di mana kita bisa menemukan konsep parabola dalam kehidupan nyata? Baik, nanti akan terjawab di contoh di akhir slide ini. Berikutnya, apa kelebihan dari model matematika? Di sini ada 3, yaitu yang pertama, matematika adalah bahasa yang sangat tepat. Ini membantu kita untuk merumuskan ide-ide dan mengidentifikasi yang mendasari asumsi. Kemudian yang kedua, matematika adalah bahasa yang ringkas dengan aturan manipulasi yang jelas. Jadi kita bisa membuat model matematika dengan beragam kemungkinan, yaitu manipulasi. Tapi tentunya kita ada datanya, baru kita membuat modelnya, kita memberikan kemungkinan-kemungkinan sehingga kita bisa memprediksi model yang kita buat. Yang ketiga, komputer dapat digunakan untuk melakukan perhitungan numerik sehingga mempermudah dalam membuktikan model. Kita bisa menggunakan GeoGebra atau mungkin aplikasi yang lain, karena tujuannya untuk mempermudah kita membuat model matematika. Berikutnya, apa manfaat model dalam pembelajaran matematika? Di antaranya ada 2 di sini. Yang pertama, siswa dari semua level kelas bisa terlibat dalam menggunakan matematika untuk lebih memahami dunia di mana mereka hidup. Yang kedua, siswa sekolah menengah perlu terlibat dalam membuat persamaan atau aturan aljabar, bangun geometris, atau representasi matematis lain dari situasi dunia nyata. Ini manfaatnya. Jadi, model matematika membuat siswa merasa bahwa matematika itu ada dalam kehidupan nyata, tidak terpisah. Langkah-langkah menemukan model matematika ini bisa menjadi bagian dari langkah kedua dalam proses pemecahan masalah polya, yaitu merencanakan strategi. Baik, ini di sini ada 6 langkah. Yang pertama ada problem. Problem di sini kita bisa mengidentifikasi situasi dunia nyata yang membutuhkan analisis mendalam untuk mencapai kesimpulan dengan melibatkan variabel terkait dan asumsi yang dibuat tentang situasi. Kita identifikasi situasi dunia nyata di sini. Kemudian yang kedua, formulate atau merumuskan representasi matematis dari masalah
seperti dengan menyusun persamaan, menyusun fungsi, angka geometris, model statistik. Nah, kita menyusun representasi matematis di sini. Kemudian langkah ketiga, kita compute. Di sini menggunakan model untuk menghitung. Kemudian interpret, kita memberi kesimpulan atau solusi dari masalah. Setelah interpret, kita validate, mempertimbangkan apakah model dengan prosesnya logis digunakan untuk masalah yang ada. Jika perlu, kita bisa kembali dan meninjau kembali variabel serta asumsi yang telah disusun. Memungkinkan penyesuaian lain untuk perbaikan model kalau memang belum tepat. Kalau sudah tepat, kita langkah berikutnya report. Ketika masalah telah terjawab, melaporkan. Di sini termasuk pembenaran dari bagaimana jawaban itu diperoleh. Ini diantaranya langkah-langkahnya. Apakah langkah-langkah ini menjamin bahwa jawaban kita betul? Ini tidak menjamin, tetapi langkah-langkah ini bisa mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang berurutan sampai diperoleh hasil akhir yang memang sudah valid, yaitu bisa menyelesaikan masalah yang ada, kemudian model yang dibuat itu tepat untuk mewakili masalah tersebut. Kemudian, langkah-langkah menemukan model ini ada catatan khusus, yaitu bila diperlukan memungkinkan ada langkah yang bisa diulang lebih dari satu kali. Jadi tidak harus ini semua satu kali langsung diperoleh hasil. Pastinya kita perlu memeriksa atau validasi apakah langkah itu sudah tepat atau belum. Baik, di sini ada contoh sederhana model matematika dalam pembelajaran di sekolah. Misalkan di sini ini adalah contoh dalam kehidupan nyata, kemudian kita harapkan membuat model matematikanya. Itu misalkan di sini harga 4 buah pensil dan 5 buku tulis adalah Rp23.000. Sedangkan harga 2 pensil dan 3 buku tulis dengan jenis yang sama seharga Rp13.000. Berapakah harga 5 pensil dan 7 buku tulis tersebut? Dari masalah ini kita nantinya merumuskan apa saja yang diketahui, kemudian kita membuat atau menentukan variabel-variabelnya, kemudian menentukan model yang pas untuk masalah ini, seperti langkah-langkah sebelumnya, 6 langkah tersebut. Sehingga kita peroleh harga 1 pensil, 1 buku tulis, dan bisa menentukan harga 5 pensil dan 7 buku tulis tersebut. Baik, ini contoh kedua. Jika kita sudah ada konsep matematika, kita ingin melihat konsep apa yang ada dalam kehidupan nyata. Misalkan konsep parabola, apa yang ada dalam kehidupan nyata, kita bisa melihat di sini. Ini termasuk konsep parabola. Kemudian, jika masalah ini, problem yang disajikan ini diharapkan siswa bisa menemukan modelnya, kita bisa manipulasi di sini siswa berapa nilai yang ada, kemungkinan nilai yang ada. Kemudian dengan bantuan program GeoGebra di sini kita bisa menggunakan GeoGebra yang online. Di sini kita bisa menentukan model yang sesuai, persamaan yang sesuai untuk masalah parabola yang ada dalam kehidupan nyata. Ini hanya salah satu contoh, masih banyak contoh parabola yang ada dalam kehidupan nyata. Ini bisa menjadi sajian menarik dalam pembelajaran sehingga siswa bisa mengetahui aplikasi apa saja yang ada dalam kehidupan nyata. Baik, itu adalah menemukan model sebagai bagian dari pemecahan masalah. Sekian, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.